Shalom Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Erikesia Warihanatanya dari Prodi Pendidikan Biologi Kohort 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai mengajar di multi-age classroom. Namun sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang daycare. Nah, daycare itu adalah tempat penitipan sekaligus perawatan anak-anak yang dikelola oleh pihak tertentu sebagai pengganti pengasuhan orang tua yang bekerja. Anak usia dini yang dititipkan di daycare umumnya berusia dari 0 sampai 6 tahun. Nah, pada masa-masa itu adalah masa pertumbuhan yang paling pesat dibandingkan usia lainnya. Pada tahap ini, anak-anak belajar terutama mulai bermain, sehingga aktivitas permainan sangat penting sebagai sarana pembelajaran mereka. Nah, anak usia dini juga sangat membutuhkan rasa aman dan kasih sayang. Peran daycare sendiri sangatlah penting. Pertama, daycare menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, daycare mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional mereka. Ketiga, daycare berperan sebagai mitra orang tua dalam mengasuh anak ketika orang tua bekerja. Keempat, daycare juga menjadi sarana bagi anak untuk belajar mandiri, berbagi, berdisiplin, serta bersosialisasi. Nah, untuk mendukung hal itu, ada berbagai stimulasi yang bisa diberikan. Misalnya, menyapa anak dengan hangat, bermain aktif yang melatih motorik kasar dan halus, serta membaca cerita atau bernyanyi. Kita juga bisa mengajarkan rutinitas sederhana seperti makan, mencuci tangan, dan merapikan mainan, serta menenangkan anak ketika emosinya tidak stabil. Semua ini bertujuan agar anak merasa diterima dan didampingi dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi workshop and role play. Pada bagian ini, kita akan belajar melalui studi kasus yang sering terjadi di daycare. Misalnya, bagaimana menghadapi anak yang tantrum, anak yang pemalu, dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya, atau anak yang kesulitan berbagi mainan. Nah, melalui kegiatan role play ini, para mahasiswa tidak hanya berlatih secara langsung menjadi seorang guru, tetapi juga belajar memahami sudut pandang anak. Dengan demikian, kita bisa merasakan bagaimana anak itu berpikir, apa yang mereka rasakan, serta bagaimana cara terbaik untuk merespon mereka dengan penuh kesabaran, empati, dan strategi yang tepat. Kegiatan ini bertujuan agar kita semakin siap dan terampil menghadapi berbagai karakter anak di lapangan nantinya. Nah, selain stimulasi, ada pula hal-hal penting yang harus dilakukan di daycare. Misalnya, menyambut anak dengan hangat setiap kali datang, menggunakan bahasa positif dan ramah, serta mendengarkan anak dengan sabar ketika mereka sedang sedih atau marah. Kita juga bisa memberikan pujian yang tulus, bukan hanya pada hasil, tapi juga pada proses dan usaha mereka. Kita juga perlu menyesuaikan stimulasi dengan usia anak, membangun rutinitas yang konsisten, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, menjadi teladan yang positif, serta melibatkan anak dalam kegiatan sederhana. Kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua, sehingga mereka mengetahui mengenai perkembangan maupun kendala anak tanpa menutup-nutupi. Nah, namun ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam pengasuhan di daycare, misalnya membentak atau menakuti anak, mengabaikan tangisan atau emosinya, serta memaksa anak atau memanikan anak dengan yang lain, memberi label negatif seperti nakal atau pemalas, meninggalkan anak tanpa pengawasan, serta menggunakan hukuman fisik. Selain itu, mengabaikan produser kesehatan juga merupakan hal yang harus dihindari, terlalu sibuk dengan administrasi sehingga kurang berinteraksi hangat. Nah, serta kita harus menyampaikan masalah anak kepada orang tua dengan cara menyalahkan, itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Semua hal tersebut harus dihindari karena dapat mengganggu perkembangan anak. Nah, anak adalah anugerah yang harus dirawat dengan kasih sayang, kesabaran, dan stimulasi yang tepat. Oleh sebab itu, tugas kita di daycare bukan hanya menjaga,
tetapi juga membimbing anak agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, sehat, dan bahagia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.